awalnya itu dari masyarakat ya, ketemu ada awalnya itu 5 sebenarnya. 5, kemudian disisir lagi agak ke arah ke hilir itu ada 2 lagi, jadi jumlahnya jadi 7. Bikin geger, ditemukan 7 mayat mengapung di Kali Bekasi. Benarkah diduga akibat tawuran? Selain kasus ibu dan anak antara Loli dan ibunya yang bikin geger banyak pihak, tak kalah menggegerkan penemuan 7 mayat di kawasan Bekasi, Jawa Barat menggulirkan fakta-fakta mengejutkan. Bagaimana tidak, ditemukan pada hari Minggu tanggal 22 September kemarin oleh seorang warga di sekitar Kali Bekasi. Penemuan jenazah ini menggetarkan syok. Pasalnya, baru kali ini di kawasan sungai tersebut ditemukan mayat yang bukan hanya 1 atau 2, tapi 7 sekaligus. Setelah ditelusuri oleh tim silet di lapangan, seorang saksi yang pertama kali menemukan jenazah bahkan mengungkap bahwa awalnya hanya melihat 2 jenazah yang terdampar di pinggiran sungai pada hari Minggu pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Tapi begitu ditelusuri lebih dalam, ternyata ada 5 jenazah yang terlihat mengambang di permukaan sungai. Sontak saja, fakta ini membuat masyarakat geger hingga menghubungi pihak yang berwajib yang langsung tanggap datang dan melakukan penyisiran di kawasan sungai dan sekitarnya. Yang puncaknya mampu menemukan 7 jenazah. Saya mendekati lah, itu kan di pinggir kali itu agak dekat, memastikan itu orang apa bukan. Panggil tetangga sebelah saya, dia turun ke bawah tuh memastikan gitu, itu jenazah atau bukan. Ternyata memang iya, dan dia pikir tadinya 2. Ternyata pas dia mau naik ke atas, di pinggiran itu ada lagi 3. Jadi awal kita temukan itu cuma 5. Terlalu sulit ya, jadi karena sudah korbannya mengambang, jadi tinggal dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit Polri. Untuk awalnya itu dari masyarakat ya, ketemu ada awalnya itu 5 sebenarnya. 5, kemudian disisir lagi agak ke arah ke hilir itu ada 2 lagi, jadi jumlahnya jadi 7. Selama ini warga sekitar tak pernah mengalami kejadian tersebut. Tak heran, masyarakat pun sontak geger terkejut ketika di kawasan ini mendadak ditemukan 7 jenazah yang ironisnya mengutas teka-teki. Pasalnya, setelah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit, dari 7 jenazah tersebut, hanya 2 jenazah yang bisa dikenali dan berhasil diidentifikasi. Salah satunya karena keluarga korban yang merasa kehilangan putra mereka sejak hari Sabtu malam. Dan begitu menemukan jenazah putranya yang masih duduk di bangku SMA, justru berada di kamar jenazah. Sang ayah yang datang untuk mengidentifikasi pun menangis sejadi-jadinya. Bagaimana tidak, penyebab kematian remaja tersebut bersama ke-6 orang lain yang ditemukan di sungai masih menjadi misteri. Banyak dugaan yang bergulir, lalu benarkah ke-7 jenazah tersebut meninggal akibat menceburkan diri ke sungai karena melarikan diri saat terciduk polisi diduga hendak melakukan tawuran? Yang jelas, 7 nyawa sudah terlanjur melayang menggulirkan tangis kehilangan yang terlalu pilu. Perginya malam Minggu, malam Sabtu perginya. Berarti udah 2 hari gue hilang ya? Hari ini
Dari 7 orang, baru 2 orang yang terklarifikasi diakui oleh keluarganya. 7 orang itu 2 orang itu, 1 Bantar Gebang, 1 Cimuning, Mustika Jaya. Iya, karena sebelumnya, sehari sebelumnya di hari Sabtu, jam 6 pagi juga, itu di depan komplek ya, di depan jalan raya itu, ada remaja-remaja 6 orang yang ditangkap sama polisi gitu kan. Dugaan awal itu mereka mau tawuran. Saya nggak tahu ada hubungannya atau tidak gitu. Katanya sih tawuran katanya. Itu dari orang luar bukan orang Permai. Dan Sabtu malamnya dia nyemplung ke kali karena dia panik takut. Nyebur ke kali. Teman-teman kami yang dapat ini yang ngangkat di pojok sana 1 orang. Dengar ya untuk 7 korban di Cilengsi, walaupun aku juga masih belum research banget ya tentang apa sih sebenarnya penyebab mereka jatuh gitu. Aku kiranya tadinya tenggelam gitu kan. Ternyata mereka sangka itu dalam, ternyata itu dangkal gitu ya. Buat kasus yang meninggal di sungai yang 7 orang di kali itu ya di Bekasi, aku turut berduka cita. Anak itu harus dipantau sedemikian rupa lah. Hari Minggu kemarin memang bisa jadi hari Minggu penuh kejadian miris yang menguras hati. Tak jauh dari kota Bekasi di mana ditemukan 7 jenazah mengapung di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebuah kebakaran hebat justru pecah menelan korban maut. Pasalnya, rumah yang diduga menjadi titik awal kebakaran justru memakan korban 3 orang balita. Ya, gara-gara ditinggal sang ibu yang mengantarkan kedua kakaknya untuk sekolah, sedangkan ayah serta kakeknya bekerja di luar rumah, 3 balita bernasib malang itu pun menghembuskan nafas terakhir di lantai 2 rumahnya sendiri. Ironisnya, sang kakek bahkan sempat berusaha menerobos kobaran api yang ganas untuk menyelamatkan cucu-cucunya. Tapi apa daya, tak berhasil. Saat ditemui tim silet, bahkan masih jelas terlihat kakek dari 3 orang balita tersebut menderita luka bakar pada beberapa bagian tubuh serta kaki dan tangan, menunjukkan betapa dahsyatnya kebakaran maut pada hari Minggu tersebut. Bisa dipanjangin lagi nggak? Tambah serang, bilang bang, tambah serang. Awal. Saya datang dikatakan terlambat untuk menolong cucu saya. Datang ketika sampai di TKP itu api sudah membesar. Keadaan cucu saya di atas di lantai 2. Nah ketika itu saya mau menolongnya udah keburu besar api dan keadaan tangga sudah terbakar. Jujur ya, untuk hal-hal musibah dan berita-berita seperti ini sangat disayangkan. Dan ini adalah ujian kita semua. Nasi sudah menjadi bubur. Nyawa ketiga balita naas itu pun tak tertolong, menyisakan trauma mendalam. Mulai dari penduduk sekitar yang rumahnya juga ikut menjadi korban kebakaran, terutama pihak keluarga ketiga balita malang tersebut. Sang nenek bahkan diungkap ketua RT setempat sampai berkali-kali tumbang dan pingsan mengenang nasib malang ketiga balita itu. Terutama karena penyebab kematiannya yang sempat diselimuti teka-teki. Pasalnya, jika pihak keluarga seperti paman orang tua balita tersebut mengungkap ketiga balita malang itu tak bisa lolos dari kebakaran karena dikunci di dalam kamar oleh sang ibu dengan alasan anak-anaknya yang sangat aktif, maka hasil penelusuran tim silet justru mengulik fakta yang berbeda. Karena kan anaknya kan ada salah satu anak yang terlalu hiperaktif ya. Kalau kebuka pintunya dia langsung pergi kemana-mana. Itu anak yang paling kecil? Atau anak yang nomor berapa itu saya. Oke. Kenapa dikunci ya Pak? Iya makanya dikunci. Yang pasti kamar itu nggak ada pintu.
Yang ada pintu tangga penghalang si bayi untuk turun, itu aja. Yang sulit dan menjadi traumatik yang luar biasa, adanya 3 anak balita yang meninggal dunia. Saya sangat prihatin karena baginya itu anak tuh luar biasa ya, berkah dari Allah, titipan Allah yang harus kita jaga, kita sayangi, dan pasti di hari akhir minta pertanggungjawaban atas kita.